Harta kita, jiwa kita, nafas kita adalah milik Allah semuanya. Kita hamba yang lemah. Segala apapun yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Kita tidak memiliki apapun. Ilmu kita semuanya adalah milik Allah. Maka bersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati tersebut. Jika ada kesombongan, jika ada merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling keren, merasa paling oke, hapuskan ya Bu ya. Kita hamba yang lemah, sangat-sangat lemah. Jangan sampai kita menjadi seorang bagian seperti iblis. Iblis itu berilmu, lebih berilmu dibandingkan para malaikat. Iblis itu gurunya siapa? Gurunya para malaikat. Selama 40.000 tahun iblis menggurui para malaikat. Namun karena iblis sombong, aku merasa paling baik, aku merasa paling benar, aku merasa paling oke, aku merasa paling terwow karena aku diciptakan dari api. Maka iblis pun diusir dari surga karena kesombongannya. Padahal iblis lebih berilmu ya Bu. Maka bisa dikatakan bahwa akhlak itu di atas ilmu. Bersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati tersebut. Jika kita merasa paling baik, merasa paling benar, ada ujub dalam hati kita, ada kesombongan dalam hati kita, dihapuskan, bersihkan. Karena kita tidak memiliki hak untuk memiliki kesombongan tersebut. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Ucapannya, tindakannya adalah contoh terbaik untuk kita. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, tetapi beliau selalu membalasnya dengan kebaikan. Ketika Rasulullah dicaci maki, diludahi, difitnah, dibilang orang gila, dibilang sebagai seorang penyebar hoaks, tapi Rasulullah tidak pernah membalasnya dengan keburukan. Ketika Rasulullah di Taif, pada saat itu ke Taif, dan orang-orang Taif tidak menerima Rasulullah, Rasulullah dilempar oleh batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat berkata, "Ya Rasulullah, engkau adalah seorang nabi. Mintalah kepada Allah agar orang-orang Taif itu diberikan azab, pasti akan Allah kabulkan, karena engkau adalah seorang nabi." Tapi apa jawaban Rasulullah? Tidak, aku tidak akan melakukan hal itu. Karena mereka melakukan hal itu kepadaku, mereka tidak tahu apa-apa. Itulah akhlak Rasulullah. Membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kezaliman dengan kebaikan. Pastinya dalam hati kita pengennya, dalam hati kecil kita tuh pengen banget membalas kejahatan orang lain. Kita pengen banget membalas kezaliman orang lain. Dalam hati kecil kita memang ada perasaan seperti itu. Tapi kita berpikir, apakah itu akhlak Rasulullah? Apakah Rasulullah seperti itu, dan apakah Allah ridho ketika aku berbuat zalim kepada orang lain? Tentu tidak akan ridho. Tapi kalau misalkannya sudah berbuat kekerasan, tentunya harus dilaporkan ya Bu, jangan diem. Misalkan ada KDRT, dilaporkan aja. Konteks misalkan ada orang yang ngejelek-jelekin kita, ada orang yang berbuat zalim sama kita dalam hal lisannya, kita tetap berbuat baik kepadanya. Jadi Rasul tuh kayak gitu, memberikan hadiah kepada orang yang berbuat zalim kepada beliau. Oh ya Allah, aku teh sudah marah-marah, sudah benci terhadap orang lain, langsung dia bertobat, mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Karena kau kenal terhadap diri sendiri. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, maafkan aku ya Allah. Aku tidak bisa melakukan kebaikan, aku tidak bisa melakukan ketaatan kecuali atas pertolonganmu, betul. Dan kita hamba yang lemah ya Bu ya, hamba yang sangat-sangat lemah. Maka dari itu kita harus memohon pertolongan kepada Allah untuk diberikan taufik dan hidayah, untuk selalu dihiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Guru kami mengatakan, Ibrahim Al-Ubaid Al-Husaini Al-Katani, beliau mengatakan, berpegang teguhlah engkau dengan akhlak terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau bukan hanya akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan beliau, tetapi menjadikan tabiatmu, menjadikan akhlakmu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, masya Allah. Jangan sampai kita ada nama kelakuannya kayak Abu Lahab, mau digituin. Ada nama kelakuannya kayak Firaun gitu. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu bismillah, kita berusaha sama-sama. Memang kita tidak akan 100% taat sama Allah. Pasti ada kemaksiatan yang kita lakukan, pasti ada akhlak-akhlak yang tidak baik yang kita lakukan. Tapi setidaknya kita sadar dan tahu, oh ya Allah,
berbuat maksiat, mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan, pasti akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa daripada kasih sayang Allah. Ketika kita melakukan kemaksiatan, bertobat segera. Ketika kita sudah tahu kita sudah melakukan hal yang tidak baik, segera kembali lagi kepada Allah, mengikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Bismillah ya bun ya. Sama-sama untuk menghiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Sama Al-Fakirah juga sama-sama belajar untuk memiliki akhlak seperti akhlak Rasulullah.